Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari series Delivery Man episode yang keempat. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Ji Hyun yang sangat senang dan berterima kasih pada Yongmin karena menyelamatkan dari dunia nggak jelas itu. Namun, respon Yongmin malah menagih $50 atas charger yang ia beli untuk ponsel itu, entah serius atau bercanda. Ji Hyun heran bagaimana bisa Yongmin beli charger semahal itu padahal lagi butuh uang. Di perjalanan, Ji Hyun bercerita dia bertemu dengan seorang wanita di dunia itu. Setelah itu, ada penumpang yang masuk ke taksi Yongmin dan seperti biasa, penumpang itu langsung mual-mual dan langsung keluar. Keduanya pun hening di mana Ji Hyun merasa nggak enak dan Yongmin seperti sedikit menyesal menghabiskan uang untuk charger itu. Ji Hyun punya ide untuk menyuruh Yongmin menjemput penumpang daripada menunggu. 괜찮으세요? 죄송해요 기사님. 죄송해요. 그 어제 보신 거예요? 저 없을 때? Di kantor polisi, detektif Baik Tae-woo terlihat diam-diam menelpon ayah Ji Hyun yang merupakan petinggi polisi dan memberitahu penyelidikannya bersama detektif Ji Chang-suk. Detektif Chang-suk menunjukkan foto di mana Ji Hyun sempat berada dan mengajak Tae-woo ke tempat itu. Saat di lokasi, detektif Ji Chang-suk yang membutuhkan sebuah buku catatan bertanya pada pegawai di sana dan pegawai itu memberitahu bahwa ada detektif yang mengambil buku itu sebelumnya. Detektif Ji Chang-suk curiga pada Tae-woo dan benar detektif Chang-suk mengajak Tae-woo menemui ayah Ji Hyun. Detektif Chang-suk penasaran mengapa Kang Hyung-soo ayah Ji Hyun tak mengotopsi jenazah putrinya. Kang Hyung-soo beralasan ia tak ingin menyakiti putrinya. Namun, Ji Chang-suk tak percaya begitu saja dan menilai Kang Hyung-soo memiliki banyak rahasia. Ia menunjukkan foto yang ia tunjukkan pada Tae-woo tadi dan menuduh Kang Hyung-soo ingin membalaskan dendam secara pribadi pada pelaku. Ia meminta buku catatan yang diambil Kang Hyung-soo dan pria itu pun menyanggupinya. Malam harinya, Ji Hyun penasaran mengapa Yongmin membeli charger itu, padahal takkan ada yang berubah jika Yongmin membuang ponsel itu. Yongmin beralasan takkan ada yang memperhatikan Ji Hyun selain dirinya, padahal Ji Hyun tak ingat apa-apa tentang semuanya. Ji Hyun hanya bisa tersenyum puas mendengar alasan Yongmin. Setelah itu, ia bertemu dengan hantu wanita berpakaian serba hitam. Dan lucunya, Ji Hyun malah takut pada hantu itu. Yongmin menawari hantu itu untuk naik taksinya. Dan hantu itu pun masuk ke taksi, sementara Ji Hyun bersembunyi. 우리가 찾던 손님인 것 같은데요. 안 돼요. 절대 안 돼요. 너무 무섭잖아요. 안 되겠어요. 일단 한번 태워야 될 것 같은데요. 외로 귀신 이야기 들어본 적 있으세요? 검은 옷을 입은 긴 머리 여자. 운행에 방해가 됩니다. Setelah sampai tujuan, Yongmin menagih bayaran pada hantu itu. Hantu itu tak terima dan menolak membayar, lalu saat hantu itu hendak keluar, Ji Hyun muncul menahan hantu itu. Hantu itu tak bisa membayar dan sebagai gantinya, memperkenalkan hantu lain untuk memberitahu lokasi di mana banyak hantu berkumpul. Hantu wanita itu mengantar Yongmin dan Ji Hyun ke sebuah halte dan memberitahu banyak hantu berkumpul jika siang hari. Sementara itu, Kyujin saat ini sedang melayat ke pasien yang gagal ia selamatkan sebelumnya. Ibu pasien itu berterima kasih pada Kyujin karena menemukan ransel anaknya. Kyujin meminta maaf dan mendoakan putra ibu itu beristirahat dengan tenang. Di sebuah kantor detektif swasta, seorang detektif sedang menghitung uang imbalan dari kliennya yang menyuruhnya mengawasi dan memfoto rumah Abu. Kedua detektif membaca buku catatan itu yang rupanya ditulis oleh Ji Hyun, yang menceritakan temannya yang depresi karena kehilangan istrinya. Ji Hyun marah karena mendapati detektif swasta yang memata-matai rumah Abu dan menginterogasi detektif itu hingga mengaku bahwa yang menyewanya adalah seseorang yang mengendarai motor. Kedua detektif itu curiga mungkin pengendara motor itu adalah pengendara motor yang sama saat kejadian. Hari ini Yongmin dan Ji Hyun kembali mendatangi halte malam tadi dan ternyata benar banyak hantu berkumpul di sana. Mereka begitu senang, lalu mengumpulkan semua hantu dan memberitahu mengenai akan membantu para hantu itu jika menggunakan taksi milik Yongmin. Namun, banyak permintaan mereka yang gak masuk akal dan tak bisa dipenuhi Yongmin.
그건 말이 맞았잖아. 귀신이 진짜 많아요, 기사님. 내 소원이 미국 유학 가서 공부하고 있는 아래 고향 이북 가는 게 내 소원이야. 휴전선은 넘을 수가 없어가지고. Setelah itu, ada hantu pemuda bernama Kim Sin-woo yang mengenal Ji-hyun. Rupanya dulu mereka satu sekolah pas SMA. Sin-woo memberitahu bahwa Ji-hyun adalah atlet kendo, namun tak tahu mengenai Ji-hyun selain itu. Meski begitu, Ji-hyun begitu senang ada seseorang yang mengenalnya. Lalu mereka pergi ke sebuah kafe milik orang tua Sin-woo untuk membuktikan perkataan Sin-woo. Sin-woo menyuruh Yong-min mencari sesuatu di laci dan mereka menemukan foto Ji-hyun saat SMA dulu. Ji-hyun heran melihat seseorang di foto itu, dan seseorang itu adalah wanita yang dia lihat di dunia nggak jelas tempo hari. Apakah wanita itu sahabat Ji-hyun? Sin-woo bercerita bahwa dirinya dan Ji-hyun seangkatan dan berumur 30 tahun jika masih hidup saat ini. Sin-woo ingin ngobrol dengan Ji-hyun dan meminta tolong pada Yong-min untuk mengatur kursi. Yong-min sedikit kesal, Sin-woo seakan memerintah itu padanya. Sin-woo yang melihat ekspresi kesal Yong-min pun sadar bahwa dia belum memberikan bayaran pada Yong-min. Lalu dia menyuruh Yong-min membuka berangkas dan memberikan segepok uang pada Yong-min. Sebagai gantinya, Sin-woo meminta tolong pada Yong-min untuk mengabulkan daftar keinginannya dulu. Mulai dari kencan, nonton bioskop, makan bersama dan sebagainya bersama cinta pertamanya yaitu Ji-hyun. Seketika Yong-min berubah ekspresinya seakan tak rela. Sin-woo begitu cepat akrab saat ngobrol dengan Ji-hyun dan menceritakan saat sekolah dulu, sehingga membuat Yong-min cemburu. Melihat Ji-hyun yang sepertinya penasaran dengan masa sekolahnya, membuat Yong-min mengajak Ji-hyun pergi ke sekolahnya dulu. Kemudian, dari obrolan mereka, diketahui Yong-min berusia 26 tahun saat ini. Ji-hyun ingin keduanya saling memanggil dengan nama biar akrab, dan hal ini entah kenapa membuat Yong-min tersenyum senang. Di sekolah terdapat foto terpampang yang menyebutkan Ji-hyun adalah juara kendo antara SMA. Namun sayangnya mereka tak menemukan informasi lebih jelas mengenai Ji-hyun. Malam harinya, Yong-min mencari di sosial media akun milik Ji-hyun, namun tak menemukannya meski sudah tahu nama Ji-hyun. Karena penasaran, keesokan harinya Yong-min menemui dukun tempo hari. Dukun itu pun merasa aneh dan pertama kalinya melihat hantu seperti Ji-hyun yang amnesia dan terikat sangat kuat dengan suatu benda. Setelah itu, Yong-min penasaran bagaimana hantu berganti pakaian dan dukun itu memberitahu bahwa hantu cukup melewati pakaian itu. Dukun itu memberi cermin hantu yang bisa memunculkan bayangan Ji-hyun di dalamnya, sehingga Ji-hyun begitu senang bisa melihat wajahnya saat ini. Yong-min juga menyuruh Ji-hyun mencoba berganti pakaian, dan Ji-hyun pun berhasil berganti pakaian. Namun, Ji-hyun gak puas karena baju itu milik nenek Yong-min. 고마워요. 내 소원이 이루어진 것 같아. 형이 그러는데 귀신도 이렇게 하면 옷을 갈아입을 수 있대. 이게 진짜 그 전에 입었던 옷은 어떻게 다시 입어요? 나도 모르죠. Keesokannya, Yong-min mencari pakaian untuk kedua hantu itu. Sin-woo yang ingin berkencan dengan Ji-hyun mencari setelan mahal yang membuat Yong-min gak rela keluar uang banyak. Sin-woo mencarikan baju yang cocok dengan Ji-hyun. Sementara Yong-min merasa seperti nyamuk di antara mereka. Setelah itu, dia curhat pada Sok-jin apa yang dia rasakan. Dan Sok-jin menebak bahwa Yong-min saat ini sedang jatuh cinta dan merasa cemburu. Yong-min mulai mengabulkan keinginan Sin-woo yaitu nonton bioskop. Namun tentunya hanya menggunakan layar dan proyektor di atap kafe. Sehingga membuat Sin-woo protes karena Yong-min gak modal banget. Namun setelah melihat penampilan Ji-hyun, Sin-woo pun setuju aja dengan hal ini. Yong-min begitu gelisah saat kedua hantu itu nonton bersama. Begitu juga Ji-hyun yang nampak gak enak pada Yong-min. Hal ini membuat Yong-min uring-uringan saat perjalanan pulang. Di rumah sakit, Kyujin nampaknya mengawasi perawat yang ia nilai gak begitu becus bekerja. Ia bahkan sampai memperingati perawat itu untuk bekerja dengan baik. Entah siapa perawat itu sehingga membuat Kyujin begitu waspada. Keinginan Sin-woo lainnya adalah makan malam romantis di restoran mewah. Namun lagi-lagi, Yong-min menyiapkan makanan malam itu apa adanya yang bertempat di rumahnya. Meski makanannya ia pesan dari restoran terkenal. Sin-woo kembali protes. Namun melihat Ji-hyun tak keberatan pun, akhirnya dia mau-mau aja. Dan Yong-min malah mengajak neneknya ikut bergabung makan malam, dan tentunya neneknya tak tahu makan malam itu sebenarnya khusus hantu. Yong-min lagi-lagi cemburu melihat kedua hantu itu yang nampak akrab, terutama Sin-woo
yang bucin abis dengan Ji-hyun. Shin-woo begitu puas saat berhasil memegang tangan Ji-hyun tadi dan ingin memakaikan cincin di jari manis Ji-hyun. Dia memberitahu Yong-min bahwa jika hantu menerima cinta hantu lainnya, keduanya bisa pergi ke akhirat bersama. Tentu saja, Yong-min kaget bukan main dan kepikiran saat di rumah. Ji-hyun heran melihat Yong-min sepertinya stres. Lalu Yong-min bertanya apa pendapat Ji-hyun mengenai Shin-woo. Ji-hyun memuji Shin-woo itu tampan, tinggi, pintar, dan sebagainya. Bahkan ingin punya teman sebaik Shin-woo tak seperti seseorang. Sepertinya Ji-hyun menyindir Yong-min. Yong-min yang cemburu berat menyuruh Ji-hyun menerima cinta Shin-woo dan pergi ke akhirat bersama-sama. Ji-hyun bertanya apakah Yong-min serius ingin dirinya menghilang. Lalu Yong-min yang uring-uringan pun menjawab terserah Ji-hyun dengan nada kesal tentunya. Ji-hyun tak habis pikir padahal dirinya menyanggupi permintaan Shin-woo pada Yong-min. Namun, malah Yong-min kesal dan melampiaskan kemarahan pada dirinya. Keesokan harinya, Yong-min membeli cincin pasangan seperti keinginan Shin-woo. Ia terbayang-bayang bahwa kedua hantu itu menghilang dan gak rela Ji-hyun ikut menghilang. Saat tiba di rumah, ia berpas-pasan dengan Ji-hyun dan keduanya masih canggung atas pertengkaran tadi malam. Di lokasi pernyataan cinta, Shin-woo sudah sangat bersemangat ingin nembak Ji-hyun dan memakaikan cincin padanya. Sementara itu, Yong-min yang sedang mengantar Ji-hyun ke lokasi menjadi tak rela Ji-hyun menghilang. Karena itu, ia memutar balik taksinya dan pergi. Ji-hyun tak ingin Yong-min kehilangan kepercayaan pada hantu sehingga bisnisnya hancur. Namun Yong-min tak peduli dengan hal itu. Dalam hatinya dia menyesal dan merasa dirinya hancur. Namun, ia yakin bahwa saat ini dia sudah menyukai Ji-hyun hantu di sampingnya itu. 이 방향이 아니지 않아요? 그러다가 신호가 안 좋은 소문 내면 어떡하라고요? 아니, 우리 이러면 망한다니까요? 몰라요. 이미 망했다고요. 좋아하니까. Dan disinilah episode keempat berakhir.